Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silma dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Logistik Indonesia, program studi manajemen logistik. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Big Data, saya akan menjelaskan mengenai Big Data. Yang pertama, apa sih itu Big Data? Seperti yang umum kita ketahui, Big Data sama dengan database, ya kan? Big Data merupakan himpunan data yang disimpan dalam database karena kemajuan dan perkembangan teknologi yang saat ini menyimpan data berupa informasi, dokumen, dan statistik yang bersifat fakta. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat karena dalam jumlah besar dan banyak data disimpan diupload menjadi database dan memudahkan untuk menemukan saat dibutuhkan kembali. Nah, apa saja sih masalah yang sering terjadi pada Big Data? Yang pertama, kehilangan data saat dibutuhkan, sulit untuk menemukan data dan memindahkan data atau informasi. Yang kedua, kapasitas penyimpanan berkas atau dokumen data. Yang ketiga, ada informasi yang bersifat privacy tersebar atau kebocoran data. Seperti yang baru-baru ini terjadi, salah satu platform e-commerce online yang terjadinya kebocoran data customernya dan tersebar luas. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan analisis dan analitik? Terdengar sama tetapi berbeda. Di sini analitik merupakan penelitian yang diarahkan, yang menjelaskan suatu keadaan atau situasi sebelum dilakukan analisis atau sebuah metode pengumpulan data. Sedangkan analisis adalah langkah yang ditempuh setelah data diperoleh untuk penelitian terkumpul. Nah, maka perbedaan analitik dan analisis pada proses awal yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan analisis proses pengambilan keputusan setelah adanya data yang terkumpul dan akan diolah. Nah, selanjutnya di sini ada pendapat Big Data mengenai Big Data, BI dan BS. Big Data tentu yang tadi dijelaskan secara definisi merupakan himpunan dari banyak data yang disatukan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam skala besar data tersimpan yang nantinya disimpan atau diolah atau dianalisis. Karakteristik objek yang tersedia memiliki volume yang tidak dapat diantisipasi lagi karena hampir seluruh objek ini membutuhkan penyimpanan, catatan, dan pelacakan dari informasi data yang digunakan. Dengan definisi Big Data yang semakin berkembang, awalnya hanya 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Dan sampai saat ini berkembang menjadi 10V dengan menambah sebelumnya, yaitu veracity, value, validity, variability, venue, vocabulary, vagueness, dan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman serta teknologi. Nah, sedangkan BI atau Big Information, apa itu? Merupakan susunan dari data yang telah terkumpul dalam Big Data dengan menggunakan 5W1H. Big Information adalah lanjutan dari Big Data atau data yang terkumpul dan diolah berdasarkan urutan menjadi sebuah informasi. Sedangkan Big Knowledge merupakan lanjutan dari Big Information yang ditunjukkan atas perintah agar lebih rinci dan berupa inti. Maka yang paling utama di sini adalah Big Data tentunya. Di mana semua pusat data atau informasi yang akan diolah atau dianalisis menjadi big information dan kemudian yang diterapkan atau dihasilkan menjadi big knowledge. Nah, selanjutnya di sini deskripsi data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Apa sih data terstruktur? Yang pertama, merupakan jenis data tradisional yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap, dan terstruktur ini biasanya tersusun dengan rapi dan sesuai ketentuan seperti baris dan kolom yang sama seperti biasanya disimpan menggunakan Excel yang mudah diakses, contohnya data penjualan pada perusahaan dan keuangan, dan lain-lain. Nah, untuk data semi terstruktur merupakan terdapat format data terstruktur dan tidak terstruktur atau data kombinasi. Nah, pada tabel berbeda dengan tabel biasa yang hanya menggunakan baris kolom dan definisi informasi penting. Contohnya ada tabel berbentuk file CSV dan XSML. Nah, sedangkan data tidak terstruktur merupakan format data yang tidak memiliki dalam bentuk bebas, tidak memiliki format
khusus dan tidak memiliki struktur yang spesifik, namun setelah diproses dan dianalisa memiliki nilai. Nah, contohnya apa sih? Sosial media, likes, viewers, followers, dan klik pada setiap aktivitas pada akun sosmed. Nah, selanjutnya perbedaan data science dan business intelligence atau BI juga nih. Cuman beda di sini. Business intelligence merupakan sistem yang dibuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dengan sistem pendukung yang lebih baik dengan mengidentifikasi, melihat dari tindakan apa yang harus dilakukan untuk perusahaan. Nah, sedangkan data science merupakan kemampuan mengolah data yang tersimpan dan menghasilkan sesuatu yang berguna sebagai rekomendasi pada YouTube, TikTok yang sering kita tonton merupakan keahlian pada statistika, matematika, dan pemrograman IT, serta pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang agar data yang tersimpan secara virtual memiliki terstruktur yang jelas dan dapat bermanfaat pada bisnis dan lain halnya. Maka di sini perbedaan BI dan data science apa tuh? Nah, data science ini melihat pada pengolahan data untuk membuat suatu hasil yang optimal dengan sistem yang baik, dan BI ini melihat yang sedang marak terjadi oleh publik akhir-akhir ini seperti trending topik. Nah, sedangkan apa sih perbedaan data science dengan data engineer? Nah, data science ini menggunakan matematika dalam sistem pengolahan datanya, sedangkan data engineer digunakan untuk mengintegrasikan data dengan rapi untuk digunakan oleh data science. Nah, 10 V Big Data apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan ya definisi Big Data 10 V. Di sini volume merupakan ukuran data. Kapasitas penyimpanan biasanya itu petabyte. Nah, untuk velocity merupakan kecepatan akses data yang digunakan untuk dari perkembangan teknologi. Nah, misalkan tepat waktunya pemrosesan upload. Nah, untuk variety merupakan berbagai jenis data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dalam format dengan kesesuaian untuk kebutuhan akses dalam kualitas yang baik. Nah, sedangkan value merupakan nilai yang dapat diambil dari sistem atau fitur yang digunakan dengan berisi data dengan mudah menghasilkan informasi serta kegunaannya. Validity, keakuratan atau keaslian data yang digunakan untuk membuat suatu informasi data valid. Nah, selanjutnya variability, data yang diterima diklasifikasikan data penting atau tidak dari sumbernya. Validan data ya. Untuk venue memiliki berbagai sumber data yang diperoleh berbeda dari platform. Nah, sedangkan vocabulary merupakan satu model data dan struktur data. Vagueness ini informasi atau data yang tidak diketahui kebenarannya atau bisa dibilang hoax, ya kan? Nah, di sini Hadoop atau yang sering HDFS, kemudahan dalam mengakses dan penyimpanan data dalam jumlah yang sangat besar menggunakan Hadoop dengan menggunakan sistem pada mesin dengan berbagai tahap untuk mengurangi kemungkinan file atau data yang hilang. Nah, di dalam HDFS ini terdapat dua bagian, ada namenode dan datanode. Nah, namenode itu apa sih? Nah, namenode pada HDFS merupakan master daemon yang berfungsi sebagai penyimpan data yang akan diorganisir menjadi klaster dan akan dibagikan pada data node. Nah, data node merupakan slave daemon pada HDFS yang berfungsi sebagai menerima dan yang membentuk klaster ditujukan pada name node. Itu. Selanjutnya MapReduce. Nah, merupakan sebuah proses sistem atau model pemrograman dalam jumlah besar, seperti pada memiliki input file, yaitu seperti pada contoh Apple, Orange, Mango, Orange, Grape, Plum, dan Apple, Plum, Mango, Apple, Plum. Nah, yang pertama itu apa sih yang ada pada MapReduce? Nah,
MapReduce yang pertama itu splitting atau masuknya data yang diinput dan nantinya akan dipecahkan menggunakan sistem menjadi bagian-bagian kecil seperti dibagi menjadi dua, masing-masing filenya kemudian diterima yang dipecahkan dan diolah menjadi apple, orange, mango dalam satu kelompok. Nah, selanjutnya apa sih? Pada MapReduce setelah splitting ada mapping. Di sini mapping merupakan bagian yang diterima pada splitting dipecahkan dan mendapatkan key. Seperti contoh apple 1, orange 1, mango 1. Nah, masing-masing mendapatkan key. Nah, selanjutnya setelah mapping apa tuh? Shuffling. Shuffling itu pengacakan pengolahan yang dikelompokkan dengan kesamaan key seperti apple one, apple one, apple one, orange one, orange one. Nah, dan seterusnya pengelompokan. Nah, selanjutnya reducing merupakan proses pengolahan data dengan perhitungan sistem. Nah, setelah dikelompokkan apple dengan apple, orange dengan orange pada shuffling di atas, nah di sini di reducing itu dijumlahkan apple 4 pada satu blok itu. Maka output yang dihasilkan adalah apple 4, grapes 1, mango 2, orange 2, plum 3. Nah, untuk selanjutnya adalah cache. Di sini saya membuat cache pada sebuah online shop baju yang memiliki yang diproduksi sendiri kemudian dipasarkan melalui online atau online shop yang kita sebut. Produk ini dihasilkan terdapat kecacatan produk. Berikut ini data yang dihasilkan selama 1 bulan dan data kecacatan. Yang pertama himpunan data atau data integration. Kita membuat 2 kolom berisi kolom 1 itu adalah jumlah produksi dan kolom 2 itu kecacatan produk. Nah, itu dinamakan data integration. Selanjutnya metode mining. Metode mining pada Excel ya. Kita mengolahnya ini pada Excel softwarenya. Nah, di Excel itu ke data, terus klik data analyze, kemudian cari regression correlation. Nah, kita masukkan bahwa variabel X adalah jumlah produksi dan variabel Y adalah kecacatan produk. Nanti akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini terdapat regression, nilai statistiknya ada nilai korelasi yang antara variabel X dan Y adalah 0,00036 terlihat pada multiple R yang berarti korelasi antara dua variabel X dan Y sangat rendah dan nilai determinasi itu dilihat pada adjusted R square min 0,035700083 maka variabel dan Y itu sangat min 4% atau tidak berpengaruh, artinya faktor lain yang mempengaruhi kecacatan pada produksi. Terjadi kecacatan pada produksi itu ada faktor lain. Nah, selanjutnya nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,005 dan hasil F signifikansi adalah 0,984. Maka tidak adanya berpengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y. Berdasarkan output dari data dari kecacatan produksi dan jumlah produksi sama sekali tidak berpengaruh signifikan adanya faktor atau variabel lain yang mempengaruhi kecacatan pada produksi. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.